Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Satriana dengan NIM 2303015011016 dari kelas PJKRB Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi fraktur dan luka serta penanganan dan pengobatan cedera tersebut. Nah, fraktur adalah istilah medis yang digunakan untuk menyebut kondisi patah tulang. Fraktur atau patah tulang merupakan kondisi saat susunan tulang pada tubuh terputus sehingga tidak lagi utuh. Kondisi ini dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri, terjadinya luka, hingga mengakibatkan perubahan bentuk pada tulang. Nah, ada berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya fraktur, antara lain faktor usia, kurangnya asupan nutrisi, hingga gaya hidup. Nah, apa sih itu fraktur? Pengertian fraktur atau yang biasa disebut patah tulang adalah kondisi ketika keutuhan susunan tulang di dalam tubuh terputus atau patah. Kondisi ini bisa terjadi di bagian tulang mana saja, namun lebih sering terjadi pada tulang tangan, pinggul, selangkangan, lengan atas, dan kaki. Kondisi ini sering terjadi ketika seseorang mengalami benturan keras akibat kecelakaan. Namun, fraktur tidak selalu disebabkan oleh benturan keras. Bisa juga akibat benturan ringan apabila sudah terjadi pengeroposan tulang seperti pada osteoporosis. Terdapat beberapa jenis fraktur, diantaranya fraktur terbuka yang dimana kondisi ketika bagian ujung dari tulang yang patah menimbulkan robekan pada kulit, sehingga jaringan di bawah kulit serta tulang yang patah tampak dari luar. Kemudian ada fraktur tertutup, yang dimana kondisi ketika bagian ujung dari tulang yang patah tidak sampai menimbulkan robekan pada kulit sehingga jaringan di bawah kulit serta tulang yang patah tidak tampak dari luar. Kemudian ada fraktur tidak lengkap, yaitu kondisi ketika tulang tidak patah sepenuhnya menjadi dua bagian atau lebih namun hanya retak. Nah, selanjutnya ada fraktur lengkap, yaitu kondisi ketika tulang patah menjadi dua bagian atau lebih. Nah, adapun penyebab utama fraktur adalah adanya tekanan atau benturan yang cukup kuat ke tulang sehingga tulang tidak lagi mampu menahan tekanan tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh cedera akibat kecelakaan, gerakan atau hentakan berulang, benturan langsung, dan lain-lain. Tidak hanya itu, fraktur juga dapat dipicu oleh kondisi tulang yang lemah sehingga membuat tulang menjadi mudah patah. Nah, adapun penyakit atau gangguan muskuloskeletal yang dapat menyebabkan tulang menjadi lemah adalah tumor tulang, osteogenesis imperfecta, infeksi tulang atau osteoporosis. Nah, beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya patah tulang atau fraktur yaitu kekurangan asupan kalsium dan vitamin D, berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah berusia 50 tahun ke atas, kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, ada gaya hidup yang kurang aktif bergerak, menderita penyakit diabetes mellitus, serta gangguan sistem pencernaan dan kelenjar endokrin. Nah, selanjutnya ada gejala fraktur. Gejala fraktur pada setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung dari lokasi, jenis, dan derajat keparahannya. Gejala utama fraktur adalah nyeri hebat pada bagian tulang yang patah. Umumnya ketika bagian tersebut digerakkan, nyeri pun akan terasa semakin hebat. Selain nyeri hebat, gejala lain yang umumnya dapat timbul akibat fraktur adalah sebagai berikut: bengkak, kemerahan, memar, dan terasa hangat di area yang mengalami patah tulang. Bagian tubuh yang mengalami fraktur sulit digerakkan. Timbulnya sensasi kesemutan hingga mati rasa pada area yang mengalami fraktur. Perubahan struktur dan bentuk tulang di area yang mengalami fraktur. Nah, kemudian ada komplikasi fraktur. Apabila tidak segera mendapatkan penanganan, beberapa komplikasi yang bisa timbul akibat fraktur yaitu
sindrom kompartemen. Kemudian ada infeksi lokal maupun sistemik, pendarahan hebat yang bisa memicu shock hipovolemik, pendarahan ke dalam ruang sendi yang dapat menyebabkan pembengkakan sendi, kemudian kematian jaringan atau biasa disebut nekrosis avaskular, ada malunion, nonunion, patah yaitu patah yang tidak dapat menyatu, kemudian ada cacat fisik permanen dan cedera pada organ di sekitarnya, kerusakan dan pembuluh darah, gangguan pertumbuhan tulang terutama pada anak-anak yang mengalami patah tulang di sekitar atau sepanjang lempeng pertumbuhan tulang. Nah, selanjutnya penanganan fraktur. Tujuan utama dari penanganan patah tulang adalah mengembalikan tulang yang patah ke posisinya semula dan menjaganya agar tetap stabil serta mencegah perburukan kondisi. Adapun beberapa penanganan fraktur yaitu yang pertama ada imobilisasi, yaitu mengistirahatkan tulang yang mengalami cedera untuk menghindari pergerakan berlebihan selama proses penyembuhan dengan cara memasang gips atau alat lainnya. Kemudian yaitu operasi, yaitu untuk membersihkan tulang-tulang yang hancur, kemudian melakukan fiksasi internal maupun eksternal dan menyambung tulang yang patah dengan pen, plat, screw atau rods khusus. Kemudian pemberian obat anti nyeri untuk meredakan nyeri hebat akibat patah tulang, pemberian obat-obatan untuk mencegah infeksi pada patah tulang terbuka. Kemudian ada fisioterapi, yaitu latihan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tulang seperti sedia kala. Selanjutnya pencegahan fraktur. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya fraktur yaitu yang pertama, menghindari risiko cedera akibat kecelakaan dengan menggunakan sabuk pengaman dan perlengkapan keamanan lain saat berkendara. Kemudian menggunakan alat pelindung diri saat melakukan olahraga yang mempunyai risiko tinggi terjatuh. Kemudian menjaga berat badan ideal, melakukan latihan secara rutin untuk menjaga keseimbangan tubuh dan memperkuat tulang. Kemudian meningkatkan kepadatan dan menjaga kesehatan tulang dengan mengonsumsi vitamin D dan kalsium, tidak merokok dan menghindari mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Kemudian menciptakan lingkungan rumah yang aman untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Selanjutnya materi luka. Luka adalah kerusakan pada struktur atau fungsi normal jaringan tubuh yang disebabkan oleh berbagai agen seperti fisik, kimiawi, termal, mikroba, atau imunologis dan dapat melibatkan berbagai lapisan kulit, jaringan di bawahnya, organ, atau struktur tubuh lainnya. Berdasarkan penyebabnya, luka dapat berupa luka mekanis akibat benturan atau sayatan, luka termal karena panas atau dingin, luka kimia akibat zat korosif, luka radiasi, luka listrik, luka mikroba akibat infeksi, atau luka imunologis karena respon imun. Kedalaman luka bervariasi dari luka superficial yang hanya melibatkan lapisan luar kulit, luka partial thickness yang mencapai sebagian dermis, hingga luka full thickness yang menembus seluruh lapisan kulit. Kondisi luka dapat dibedakan menjadi luka bersih tanpa infeksi, luka kotor yang terkontaminasi mikroorganisme, dan luka terinfeksi dengan mikroorganisme yang berkembang biak. Berdasarkan waktu penyembuhannya, terdapat luka akut yang diharapkan sembuh dalam waktu singkat dan luka kronis yang gagal sembuh dalam waktu yang diperkirakan. Proses penyembuhan luka melibatkan beberapa tahap, yaitu hemostasis untuk menghentikan pendarahan, inflamasi untuk pembersihan luka, proliferasi untuk membentuk jaringan baru atau menutup luka, serta remodeling untuk mematangkan jaringan parut. Kecepatan dan kualitas penyembuhan luka dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor usia, nutrisi, kondisi kesehatan, jenis dan ukuran luka, lokasi luka, adanya infeksi,
tekanan pada luka, dan perawatan yang tepat. Nah, perawatan luka bertujuan untuk mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan, dan meminimalkan komplikasi melalui pembersihan luka, perlindungan dari kontaminasi, menjaga kelembaban yang optimal, mengurangi tekanan, dan memantau tanda-tanda infeksi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.